kabarnya hari ini? Iya, apa masih semangat untuk belajar? Semangat, oke bagus. Oke baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk kelas 4 mata pelajaran IPA, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu kalian dapat mengerti apa itu hewan karnivora, herbivora, dan omnivora, serta kalian dapat mengelompokkan atau menggolongkan berbagai jenis hewan masuk ke dalam golongan apa, apakah itu karnivora, herbivora, atau omnivora. Kemudian untuk tujuan pembelajaran dari kelas 5 yaitu mata pelajaran matematika, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu kalian dapat memahami dan memecahkan berbagai kasus atau masalah dalam kehidupan yang berhubungan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih, siapa di sini yang sudah pernah ke kebun binatang? Wow, sudah pernah semua ya rata-rata. Oke. Nah, setelah kalian ke kebun binatang, hewan apa saja nih yang ada di kebun binatang yang sudah kalian lihat? Oke, ada gajah, ada rusa, ada harimau, ada ular. Oke, sip. Nah, sekarang yang akan Ibu tanyakan, berapa lama sih waktu yang kalian gunakan untuk mencapai atau untuk sampai ke kebun binatang tersebut? Nah, itu yang akan kita pelajarin hari ini. Oke, untuk pembelajaran hari ini itu Ibu akan mengajar dengan dibantu oleh tutor sebaya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini. Oke anak-anak, tadi kan sudah Ibu kasih tahu bahwa kita akan belajar mengenai hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Jadi sekarang supaya kalian paham dulu apa itu hewan herbivora, karnivora, dan omnivora, silakan anak-anak baca dulu buku temanya, tema 5 ya, halaman 12 sampai halaman 14. Silakan dibaca dulu, sementara Ibu mau ke kelas sebelah untuk melihat kakak kelasnya. Anak-anak, seperti yang Ibu beritahukan tadi bahwa kita hari ini akan belajar kecepatan. Nah, di sini sudah Ibu sediakan rumus dari kecepatan. Yang perlu kita ketahui dulu bahwa kecepatan itu adalah perbandingan jarak dibagi waktu. Jika dirumuskan akan seperti ini ya. Nih. Ini Ibu menyebutnya sebagai segitiga ajaib. Kenapa segitiga ajaib? Karena dari segitiga ini kita bisa mendapatkan rumus jarak, rumus kecepatan, dan rumus waktu. Oke, sebelumnya kita ketahui dulu bahwa J di sini adalah jarak. Nah, kita sudah belajar bahwa satuan jarak itu ada km, hm, dam, m, dm, cm, dan mn. Kalau kita mau mengingatnya, ya kita ingat saja kucing hitam dalam mobil Desi, centil, mondar, mandir. Kemudian untuk satuan dari waktu ya, waktu dilambangkan dengan W, satuannya adalah ini. Kemudian kembali lagi ke rumusnya di sini. Bagaimana cara mengoperasikan rumus ini? Oke, Ibu ajarkan. Ketika kita mau mencari kecepatan, artinya kecepatan dilambangkan dengan apa? Ya, dilambangkan dengan huruf K. Nah, K-nya ditutup. K-nya ditutup karena K ini yang mau kita cari rumusnya. Sehingga K atau kecepatan sama dengan J ini, garis ini dianggap sebagai bagi atau per. J per W. Artinya kalau kita tuliskan di sini, rumus dari kecepatan itu sama dengan J per W. Oke, begitu rumusnya ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya misalnya di sini ada contoh soal di mana Dinda mengendarai motor dengan jarak 40 km dalam waktu 2 jam. Maka berapa kecepatan motor yang dikendarai oleh Dinda? Berapa kecepatannya dalam kilometer per jam? Oke, soal ini cukup mudah ya. Untuk langkah-langkahnya, kalian identifikasi dulu yang diketahui di sini ya. Kita tulis di sini. Diketahui. Yang diketahui apa dari soal ini? Dinda mengendarai motor dengan jarak 40 km. Oke, jaraknya adalah 40 meter dilambangkan dengan J. Jadi diketahui J sama dengan 40 km. Kemudian apa lagi yang diketahui? Oke, yang diketahui adalah waktu. Waktu itu dilambangkan dengan W. W sama dengan 2 jam. Sekarang yang ditanya adalah kecepatannya. Oke, kita tulis di sini. Ditanya adalah kecepatan. Kecepatan itu lambangnya K. Kita tulis seperti ini. Langsung masuk ke rumus. Nih, penyelesaian itu kita lihat rumus mencari K tadi apa? K sama dengan J per W, atau kita lihat di sini.
K kita tutup sehingga rumusnya jadi J dibagi W ya. K sama dengan J per W. Nah, di sini kita langsung masukkan angkanya, di mana K itu yang dicari, J itu adalah waktu 40 km per maksud Ibu J itu adalah jarak, kemudian W itu waktu 2 jam. Kita tulis di sini 2 jam. Kita dapatkan hasilnya bahwa kecepatan motor yang dikendarai oleh Dinda itu adalah 20 km per jam. Berarti apakah ada anak-anak yang mau bertanya atau masih ada yang belum jelas? Boleh ditanyakan sekarang. Iya, oke, tidak ada ya. Jika tidak ada, silakan bagi menjadi 4 kelompok. Silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok ada ketuanya. Ketuanya itulah yang bertindak sebagai tutor. Silakan kalian berdiskusi dulu mengenai apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Apabila ada yang kurang jelas, boleh bertanya kepada tutornya masing-masing. Ibu tinggal dulu ke kelas sebelah ya. Oke anak-anak, apa semuanya sudah selesai membaca yang Ibu instruksikan tadi? Oke, jika sudah selesai, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai yang pertama, ya, karnivora. Karnivora itu adalah jenis hewan yang memakan daging, ya. Contohnya di sini adalah apa? Ayo. Ya, benar sekali. Contohnya adalah komodo. Jadi komodo ini adalah contoh hewan yang merupakan pemakan dari daging atau disebut dengan karnivora. Kemudian hewan yang kedua yaitu jenis herbivora. Apa itu herbivora? Ya, herbivora adalah jenis hewan pemakan tumbuhan. Jadi dia tidak memakan daging, dia hanya memakan tumbuhan. Contohnya, coba tadi komodo sudah merupakan hewan karnivora. Kemudian dari kedua gambar ini, nah, yang merupakan contoh dari hewan herbivora yaitu, ya benar, adalah rusa. Jadi rusa ini jenis makanannya apa? Jenis makanannya adalah dedaunan, rumput ya. Kemudian jenis hewan yang terakhir yaitu omnivora. Ya, omnivora ini adalah hewan yang paling istimewa. Mengapa Ibu bilang hewan yang paling istimewa? Karena hewan omnivora adalah jenis hewan yang memakan daging atau hewan lainnya dan juga memakan tumbuhan, ya. Nah, kalau contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari adalah ayam. Silakan anak-anak bentuk kelompok menjadi 5 kelompok, ya. Ini Ibu sudah menyediakan beberapa gambar, ya, beberapa gambar yang akan Ibu bagikan kepada masing-masing kelompok. Silakan kalian kelompokkan hewan-hewan ini, apakah dia termasuk hewan karnivora, herbivora, atau omnivora. Nah, Ibu langsung bagikan tugasnya ya. Oke anak-anak, apakah sudah mengerti semua setelah dijelaskan sama tutornya masing-masing? Kalau sudah mengerti, di sini Ibu memegang LKS untuk kalian. Silakan kalian kerjakan soal ini ya. Dikerjakan bersama, berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, kalau nanti sudah selesai, masing-masing kelompok itu mengumpulkan tugasnya kepada ketua kelasnya. Kemudian nanti ketua kelasnya berikan tugasnya kepada Ibu. Ibu ada di kelas sebelah. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Masing-masing kelompok siap-siap untuk maju ke depan, ya. Kita simpulkan hari ini bahwa berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu karnivora, hewan pemakan daging. Yang kedua itu hewan herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Dan yang ketiga adalah hewan omnivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan pemakan hewan lain. Sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Untuk tugas di rumah, silakan kerjakan tugasnya di halaman 20, soal nomor 1 sampai dengan nomor 10 ya. Untuk minggu depan atau hari Selasa depan itu kita akan belajar mengenai rantai makanan. Oke anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.